Halo teman-teman, ketemu lagi. Gimana? Apa kabar? Baik dong ya. Sip, mantap, luar biasa. Saya doakan dimanapun teman-teman saat ini berada, saat ini dalam kondisi yang sangat sehat, sangat prima, sangat sejahtera, dan tentunya semakin bahagia. Anyway, teman-teman, ada beberapa hal yang sangat menarik sekali yang saya alami beberapa hari ini, dan saya mempelajari hal tersebut dan sangat luar biasa sekali dari hasil pengamatan saya. Asik. Saya menganalisa saat saya pergi keluar, kemudian saya berkunjung ke sebuah warung kelontongan. Saya membeli sebuah soft drink. Mungkin teman-teman sangat familiar sekali dengan brand atau merek Coca-Cola. Coca-Cola yang di kaleng kecil itu. Saya membeli, kurang lebih harganya Rp4.000. Namun, jauh sebelumnya ketika saya mengunjungi sebuah supermarket, di situ saya melihat banyak sekali Coca-Cola yang kemasannya sama, ukurannya sama seperti yang di warung kelontongan. Namun bedanya adalah Coca-Colanya terpasang rapih di sebuah lemari es. Wah, rapih sekali dan sangat dingin. Dan ketika saya melihat di situ ada harganya tertulis kurang lebih 6 ribuan kurang lebih. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah suatu ketika saya bertemu dengan kawan-kawan saya di sebuah kafe hotel berbintang, memesan dengan minuman yang sama, namun dengan pelayanan yang berbeda. Dibawakan oleh seorang pelayan menggunakan nampan, kemudian menyajikannya pun dengan cara yang berbeda. Di sebuah gelas yang nampak mewah sekali, nampak seperti gelas kristal begitu, ada es batunya, menuangkannya dengan cara yang santun. Dan setelah saya mengetahui harganya, luar biasa. Di situ tertulis di bilnya kurang lebih Rp60.000 untuk satu buah Coca-Cola yang sama seperti yang di supermarket dan juga di toko kelontongan. Dari sini saya belajar teman-teman bahwa produknya sama, diproduksi dari tempat yang sama, dan kemasannya sama, takarannya sama, namun memiliki nilai yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu ya? Ternyata setelah saya pelajari, dampak dari lingkungan tempat di mana si Coca-Cola itu transit, teman-teman. Lingkungan yang membuat harganya berbeda. Dari sini saya belajar bahwa banyak dari kita yang tidak menyadari, kenapa ya? Kok hidup saya seperti ini terus? Kenapa ya? Saya tuh potensinya banyak, kemampuan saya banyak, tapi kenapa saya tidak berkembang? Hal ini dikarenakan lingkungan, teman-teman. Lingkungan ini memberikan dukungan, lingkungan ini memberikan stimulus, memberikan motivasi untuk kita senantiasa berkembang. Beda halnya ketika kita berada di lingkungan yang kurang tepat. Dengan kita berada di lingkungan yang kurang tepat, kita tidak terdukung, kemudian potensi kita juga tidak berkembang, kemampuan kita pun juga sama, tidak akan berkembang. Bukan berarti saya tidak menyarankan teman-teman, artinya saya tidak menyarankan teman-teman untuk tidak lagi mau bergaul dengan si inilah, dengan si itulah, karena si ini orangnya begini, karena si itu dari kalangan begini. Tidak. Kita tetap harus melakukan sosial, bermasyarakat. Walaupun kita tetap harus memilih untuk kita akan berkembang di mana. Kita mau mengembangkan potensi kita di komunitas yang seperti apa. Saya pernah mendengar kisah bahwa ketika kita bergaul dengan tukang parfum, maka kita pun akan wangi parfum. Ketika kita bergaul dengan komunitas yang di bengkel umpamanya, kita pun akan kotor dengan kondisi kotornya bengkel, kayak oli lah, bensin dan segala macam. Tapi hal tersebut akan menimbulkan dampak yang sama-sama positif, walaupun tidak begitu besar, tergantung dari potensi apa yang kita punya. Nah, hal ini juga sama teman-teman. Ketika teman-teman berada di lingkungan yang tepat, teman-teman berada di komunitas yang tepat, teman-teman dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, maka potensi teman-teman akan berkembang sesuai dengan skill dan potensi yang teman-teman miliki. So, dari sini kita bisa sama-sama belajar teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mengembangkan lagi potensinya, yang ingin bertumbuh lagi dari semua kemampuan yang teman-teman miliki, skill yang teman-teman ingin miliki, kemampuan dan potensi yang ingin dikembangkan, pastikan teman-teman berada di lingkungan yang tepat. Pastikan teman-teman memilih orang-orang yang tepat untuk mengelilingi teman-teman untuk senantiasa berkembang. Hal ini tidak
tidak berarti teman-teman jadi selektif untuk memilih bersosialisasi, tidak. Teman-teman tetap harus melakukan sosialisasi bermasyarakat. Namun, jika kaitannya dengan potensi dan pengembangan diri, selayaknya teman-teman memastikan kembali, apakah saya sudah berada di lingkungan yang tepat, apakah saya sudah berada di komunitas yang tepat, apakah saya sudah dikelilingi orang-orang yang tepat. Dari sini kita belajar untuk semakin jeli dan semakin teliti akan seperti apa diri kita dan akan dibawa kemana pengembangan potensi diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Pesan saya masih sama, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. See you.